warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira, NIM 2541031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan materi lanjutan dari saudari Femi Ginsi Harlina. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kepada Allah. Penegasan bahwa urutan kecintaan kepada Rasul setelah kecintaan kepada Allah. 3. Mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti dan menaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi seorang yang beriman. Karena itu, hal ini terjadi salah satu bagian penting dari akhlak pada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang menaati Allah dan Rasul kepada derajat yang paling tinggi dan mulia. 4. Mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Secara harfiah, salawat berasal dari kata ash yang berarti doa, istighfar, dan rahmah. Kalau Allah bersalawat Nabi, itu berarti Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. 5. Menghidupkan sunnah Rasul. Kepada umatnya, Rasulullah tidak mewariskan harta yang banyak, tapi beliau mewariskan adalah Al-Quran dan Sunnah, karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah hadis agar tidak sesat. 6. Menghormati pewaris Rasul. Berakhlak baik juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, yakni yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya, kedudukan yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah yang mana artinya, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan uang atau dinar atau dirham. Sesungguhnya Nabi hanya mewariskan ilmu kepada mereka. Maka barang siapa yang telah mendapatkan berarti telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adapun orang yang dianggap ulama karena pengetahuan agamanya yang luas tapi tidak mencerminkan pribadi Nabi, maka orang itu bukanlah ulama, yang berarti tidak ada kewajiban kita untuk menghormatinya. 7. Melanjutkan misi Rasul. Misi Rasul adalah menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian agar tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasul. Keharusan kita melanjutkan misi Rasul ini ditegaskan oleh Rasul. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Ibnu Umar, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat dan berceritalah tentang Bani Israel. Tidak ada larangan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah tak lupa mohon ampun. Lillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.